Shalom Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku terkasih dimanapun kalian berada. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan. Siapapun Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya mereka semua Engkau urapi Tuhan, agar mereka semua bisa melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Apapun yang mereka terima Tuhan, menjadi rema bagi dirinya masing-masing. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu tentang benih yang bertumbuh. Benih yang bertumbuh kita ambil dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Di sini dikatakan beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Jadi kerajaan Allah diumpamakan sebagai benih yang ditabur di tanah. Bagaimana tanah? Tanah yang gembur atau tanah yang subur atau tanah yang tidak subur, benih itu akan tumbuh. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tuhan itu sebenarnya mempunyai banyak cara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk menyatakan dirinya. Tuhan lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan juga menolong kita selalu tepat pada waktunya. Bagaimana kita bisa merasakan karya-karya Tuhan, kita harus dan sudah mengalami pertobatan. Itu yang pertama-tama. Segala yang lama kita tinggalkan seperti yang telah saya sampaikan waktu berbagi firman yang sebelumnya. Tentang ada kelahiran baru dalam hidup kita. Yang sekarang ini benih yang bertumbuh. Kalau benih yang bertumbuh karena adanya pertobatan, maka kita sudah bertobat, kita sudah mengalami semua, dan kita melupakan yang lama. Maka kita akan hidup yang baru, benih yang baru yang akan bertumbuh. Karena kita sudah mengalaminya dengan sungguh, maka dalam hidup kita akan ada benih yang baru yang tumbuh. Benih itu dari mana, saudara-saudaraku? Benih itu adalah dari firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya kita sekedar membaca firman. Firman Tuhan itu bukan sebuah bacaan seperti koran yang memberitakan berita, suatu berita, atau sesuatu majalah atau suatu buku yang memberitakan suatu kisah atau suatu fiksi atau seperti novel, cerita-cerita yang berbau fiksi atau khayalan atau bagaimana, tapi firman Tuhan itu adalah hidup, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu bukan
sesuatu yang kita bisa mainkan atau kita bisa mengarang sesuka hati kita, tetapi firman Tuhan itu ada karena Roh Kudus sudah memberitahu kita bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Nah, jadi kalau membaca firman Tuhan dalam Alkitab, itu bukan hanya sekedar kita membaca seperti menghafalkan atau membaca seperti sebuah cerita novel yang berseri, oh akhirnya itu begini, oh akhirnya nanti itu begini. Tidak. Firman Tuhan itu hidup dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu tidak mengenal masa, tidak mengenal waktu. Waktu kapanpun kita hidup, firman itu tetap hidup. Dan firman Tuhan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Jikalau kita memang mengerti apa yang firman itu taruh pada diri kita. Jadi siapapun yang membicarakan tentang firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar dongeng, atau sekedar cerita fiksi belaka, atau seperti novel yang berseri, yang bercerita apa tentang kehidupan, masa lampau atau apa, tidak. Tetapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup, Bapak Ibu. Kita biasanya baca Alkitab itu asal baca saja. Kita dengar firman Tuhan juga asal mendengar saja. Misalnya kita di gereja, dari pendeta, Bapak Pendeta kita memberikan firman Tuhan, maka kita hanya mendengarkan. Seolah-olah itu adalah suatu berita atau suatu kisah atau suatu apa namanya, wah ini ceritaan ini bisa menarik, bisa tidak. Jadi kalau seorang hamba Tuhan memberitakan firman di gereja atau di persekutuan doa, kadang kita merasa ngantuk, kita merasa tertidur, kita seperti dininabobokan. Padahal firman itu sendiri berbicara kepada roh kita. Tetapi kita merasa belum apa-apa, kita merasa, yang membawakan kok pendeta ini ya, yang membawakan kok kurang menarik ya. Kita nggak mengerti bahwa firman itu sendiri daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan main-main sama firman Tuhan yang diberitakan, baik itu di gereja, baik itu dimanapun berada, baik itu di persekutuan doa. Ayolah kita mendengar firman Tuhan, jangan asal-asalan, jangan setengah-setengah. Mendengar, kita minta urapan Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi telinga kita, mata hati kita, supaya kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan baik. Beberapa orang yang mendengar firman Tuhan, mungkin firman Tuhan itu hanya sekedar cerita. Tapi beberapa orang yang mendengar firman Tuhan itu, wah firman ini luar biasa. Firman ini benar-benar loh untuk aku. Firman ini benar-benar untuk supaya aku mau mengkoreksi diriku sendiri. Firman ini bukan suatu firman yang kebetulan lewat, tetapi firman ini Tuhan mungkin menegur aku. Beberapa orang seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang lagi mengatakan, apa ini? Firman tadi itu nggak tahu aku. Maksudnya apa? Karena apa? Telinganya sudah tertutup, Bapak Ibu. Dia tidak mau menerima firman itu dengan baik. Padahal firman Tuhan itu di Alkitab yang kita baca itu adalah hidup. Alkitab bukan sekedar buku yang kita baca. Bukan buku biasa dan bukan buku cerita. Alkitab yang menghidupi roh kita. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana roh kita hidup? Yang dibutuhkan adalah satu, yaitu air. Air kehidupan. Bagaimana kita mendapatkan air? Kita buka Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat ke-14.
Saya akan bacakan Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ini yang sebelumnya ya, itu adalah cerita kisah tentang seorang wanita yang dimana berjumpa dengan Tuhan tentang air kehidupan. Dia mengambil air yang mengambil air yang untuk Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Engkau tidak punya timba, karena kata perempuan itu di atasnya ya, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, berarti kalau minum air di sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi kalau yang ayat ke-14 dikatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan. Jadi kalau air yang diberikan dari Tuhan, itu ia tidak akan haus lagi. Tapi dia akan terus-menerus merasa apa? Wah, aku butuh air ini. Air ini adalah air yang hidup. Berarti apa? Kita butuh firman Tuhan, Bapak Ibu. Untuk benar-benar kita merasa hidup, roh kita hidup. Amin. Itu yang jadi kita akan belajar bagaimana tumbuhan dapat hidup, yaitu tentang air. Bagaimana kita dapat air dari air hidup, dari firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita dengarkan, yang kita lakukan setiap saat. Jadi, kalau kita mendengar firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar firman yang kita terima. Tapi kita dengarkan, kita benar-benar untuk menghidupi roh kita. Benar-benar itu firman Tuhan yang hidup, kita bisa melakukannya. Jadi jangan firman Tuhan itu kita masuk kiri, keluar kanan. Aku sudah menerima firman Tuhan, ya sudah, berarti nanti hidup sendiri, seperti itu. Tidak, tetapi firman Tuhan di sini bahwa firman Tuhan ini bukan main-main, tapi firman Tuhan yang benar-benar hidup, yang bisa menghidupi kita, yang benar-benar roh kita ini bisa terangkat, roh kita ini bisa menyala-nyala, Bapak Ibu. Roh kita bisa kepada Tuhan ini sungguh-sungguh. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Aku rindu sekali akan Engkau Tuhan. Dan aku akan melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Ini firman, aku akan menjalankan Tuhan. Jadi kadang kita ditegur melalui firman Tuhan. Kita apapun bisa melalui firman Tuhan. Kita bisa tahu, berarti salah hidup kita ini. Berarti jalanku ini sudah benar. Jadi kita melakukan firman Tuhan sesuai yang Tuhan mau. Amin. Firman Tuhan itu yang kita baca bukan sia-sia. Tetapi firman itu bisa menghidupi roh kita. Jadi kita pupuk daripada roh kita ini, kita pupuk setiap saat, setiap hari dengan air kehidupan ini. Air yang hidup. Jadi supaya roh kita tetap menyala-nyala, roh kita tetap mengalir apa adanya dan terus berjalan, terus setiap hari, setiap saat kita terus mengandalkan Tuhan. Kita nggak mungkin sampai hilang dari jalan Tuhan. Itu kalau roh kita hidup.
dan kita harus bertanggung jawab atas roh kita. Jadi kita ini bukan hidup karena daging saja, tetapi kita hidup dengan roh kita apa adanya. Amin. Yang kedua, selain air, yang kita butuhkan adalah apa? Adanya pupuk. Pupuk itu suatu proses yang bisa menghasilkan pertumbuhan suatu tanaman. Kalau tanaman itu ditanam di tanah, di pot, atau dimanapun, itu pasti ada pupuknya. Entah itu pupuk kandang, entah itu pupuk daun-daunan, entah itu pupuk kimiawi ya, yang biasa dibuat orang, yang pahit sekali. Jadi pupuk itu dibuat oleh manusia secara kimiawi atau dari sampah-sampah yang dikumpulkan dari daun-daunan atau kotoran hewan yang berhari-hari, yang baunya kemana-mana ya, yang menjadi pupuk untuk menguatkan tanaman. Sama halnya dengan kita. Kita ini pupuk yang kita terima adalah sampah-sampah. Dari apa? Perkataan orang lain. Misalnya kita digosipin. Kadang kita merasa, aku kok digosipin ya, aku jengkel, aku mau marah. Kita kalau dilukai sama orang, itu kadang seperti lebih tajam lagi, seperti kita tergores kena pisau ya. Rasanya itu pedih sekali hati kita ini. Kok aku nggak salah, tapi kok disalahin. Kok aku nggak salah, tapi aku selalu dikata-katain yang enggak-enggak. Bahkan aku digosipin kemana-mana. Itulah manusia, Bapak Ibu. Kita jangan melihat bahwa gosip atau apapun, atau perkataan yang sejelek apapun dari manusia, itu kita jangan marah dulu. Tetapi apa? Kita terima aja, kita mengampuni. Siapapun yang berbuat salah kepada kita, jangan kita mencari pembenaran diri langsung. Tetapi apa? Tuhan itu adalah maha adil, maha segala-galanya. Tuhan yang bisa membela kita. Tuhan yang bisa mengerti apa masalah kita. Tuhan yang tahu seberapa besar hati kita ini kuat. Seberapa besar kita ini bisa menerima perkataan orang lain yang bukan perbuatan kita. Tetapi kita digosipin kemana-mana. Ya, itulah resikonya kita sebagai manusia. Karena kita hanya melihat casingnya dan kita hanya melihat daging secara daging. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Mungkin kita merasa menangis, sedih. Karena apa? Aku nggak pernah melakukan itu. Tapi kenapa? Aku dibilang seperti itu, aku melakukan. Aku salah. Padahal aku nggak begitu maksudnya. Aku bahkan membela teman-temanku. Tapi manusia bisa seperti itu dan manusia tuh bisa kejam juga. Kadang perkataan itu seperti tombak, Bapak Ibu. Kadang melukai hati kita, kadang bahkan kita sampai nggak bisa bekerja. Karena pikiran kita itu diserang, pikiran kita dikenakan. Ya itulah kepintarannya iblis. Iblis bisa memakai siapapun untuk melukai kita. Iblis bisa memakai apapun untuk apa? Melukai hati kita, melukai pikiran kita sehingga kita jauh daripada Tuhan. Kita nggak kembali ke firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita lupa, Bapak Ibu. Kita nggak mau baca firman Tuhan lagi. Buat apa aku baca firman Tuhan? Akhirnya hidupku juga begini. Buat apa aku baca firman Tuhan? Tapi aku nggak makin bertumbuh dan berbuah. Tetapi aku semakin jatuh. Aku semakin digosipin orang. Aku semakin tidak diperhatiin orang. Tidak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita itu tahu. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang ada di samping kita, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi jangan merasa aku sendiri, aku susah,
Kenapa aku digosipin? Itu adalah sebuah pupuk yang sangat berharga bagi kita. Pupuk yang membuat roh kita semakin menyala-nyala. Dan kita semakin ditinggikan Tuhan. Di mana kita diberi Tuhan iman yang kuat dan kesabaran. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menerima sesuatu yang gak enak, itu jangan dibilang, waduh aku kok rasanya gak enak terus ya hidupku ya. Jangan. Tapi kita ingat bahwa segala sesuatu yang tidak enak, itu adalah pupuk yang sehat bagi roh kita. Pupuk yang terbaik dari Tuhan untuk iman kita bertumbuh. Amin. Kita bukan sendiri. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan satu-satunya yang membela kita. Kalau suatu saat kita mengalami hal yang paling pahit dalam kehidupan kita ini, itu adalah pupuk kimiawi yang pahit. Pupuk yang dibuat orang. Pupuk yang obat kimia ya, zat kimia itu dibuat manusia. Jadi dari bahan kimia yang pahit. Kita kalau menelan suatu pil, kalau di mana kita sakit, kita menelan obat itu sangatlah pahit. Sangatlah kita merasa, aduh, ini kok nggak enak ya obatnya. Nah, sama. Tanaman itu dipupuk, dikasih urea, dikasih kotoran hewan yang baunya nggak enak. Mungkin kita seperti itu. Supaya apa? Iman kita bertumbuh, roh kita bertumbuh, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat atau bagaimana, enggak. Tetapi memang harus ada pupuknya supaya kuat tanaman itu dan roh kita supaya kuat, iman kita supaya kuat. Jadi pupuk kimiawi yang kita terima adalah vitamin dari firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita hidup ini di dunia ini banyak sekali pencobaannya. Banyak sekali yang kita alami. Iblis nggak tinggal diam, Bapak Ibu. Iblis mencari celah. Di mana kita terpuruk, terjatuh. Itu loh, kamu sekarang udah digosipin orang. Kamu bukan orang baik. Kamu orang yang nggak berguna. Sampah. Kamu buat apa lagi hidupmu? Nah, sehingga apa? Kita semakin terpuruk, Bapak Ibu. Tapi cobalah kita mengandalkan Tuhan. Di mana kita di saat terpuruk, kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Orang ini kok menggosipkan aku? Kenapa Tuhan? Orang ini kok tidak pernah berterima kasih dengan aku, Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia tidak melihat apa yang sudah aku berikan kepada dia. Aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku, Tuhan. Itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi kita kembalikan lagi, Bapak Ibu, bahwa kita harus mengembalikan kepada firman Tuhan. Jadi jangan langsung sedih atau down. Tapi coba kita buka firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Janganlah sedih. Janganlah gentar. Janganlah khawatir. Karena ada Tuhan. Di mana-mana walaupun kita dibenci orang, tapi ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Ada firman Tuhan yang selalu membuat kita bangkit. Yang membuat kita kuat kembali. Itulah firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan air kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kalau di mana benih yang tumbuh, butuh air, butuh pupuk. Yang ketiga yaitu tanah. Bagaimana benih yang bertumbuh? Tanah itu seperti hati kita. Di mana hati kita bertumbuh, roh kita bertumbuh. Nah, hati kita harus
benar-benar ada di dalam Tuhan. Kalau hati kita sendiri merasa kering, merasa hati kita ini sudah rusak, aku rasanya nggak berguna. Itu perkataan hati kita. Hati kita sering merasa kok hati kita kering ya. Nah, karena apa? Hati kita nggak pernah mau kita rawat. Penting hati kita ini. Segala sesuatu dari yang jelek sampai yang baik itu ada di hati kita. Mau kita berkata yang buruk, mau kita berkata yang baik, itu ada di hati kita semua loh. Dari perkataan apapun, dari perbuatan apapun, itu ada di hati kita. Kita harus bertumbuh dengan baik. Lalu kita bertumbuh di mana? Sebuah keluarga. Keluarga adalah sekelompok kecil di mana tempat kita bertumbuh secara jasmani ya. Kita di masyarakat menjadi besar. Kalau keluarga itu adalah pokok dari segalanya. Kita harus bisa menghidupi keluarga kita. Menghidupi dari apa? Rohani kita. Keluarga harus melihat bagaimana kita menjadi terang dan garam di dalam keluarga kita. Bukan sesuatu yang kebetulan. Kita hidup di dalam suatu keluarga, kita nggak bisa milih keluarga yang bagaimana, yang kita ikutin, kita nggak bisa milih. Kita pada saat bayi, mau lahir di Amerika, di Indonesia, dimanapun, tidak bisa milih Bapak Ibu. Semua adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan sudah menentukan kita ada di mana. Di sebuah keluarga yang bagaimana. Jadi kita harus bisa menjadi garam dan terang. Kita harus bisa bertumbuh, kita harus kuat, dan kita harus mempunyai ranting-ranting yang lebat. Dan kita harus mempunyai buah yang lebat juga. Amin. Kita harus mempunyai buah yang lebat. Karena apa? Buah yang lebat itu sangatlah penting. Dan buah yang bagus ya di sini. Jadi kalau kita hidup dengan hidup yang lama, kita nggak mau diperbarui semuanya, dan kita tidak mau mengandalkan firman Tuhan dengan benar-benar, kita nggak akan bertumbuh dengan lebat dan kita tidak akan bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu. Bahkan semua ranting-rantingnya akan dipangkas oleh Tuhan. Ini yang terpenting. Karena apa? Kita hidup ini bukan kita hidup untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita hidup punya tujuan. Untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Amin. Ini yang terpenting. Yang kedua, kita hidup untuk apa? Untuk orang banyak. Supaya orang-orang semua melihat kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Ini yang terpenting. Memang susah. Jadi kita kalau di dalam keluarga, kita jangan, kalau keluarga mengalami kesusahan, keluarga mengalami suatu goncangan, mengalami suatu badai, lalu kita ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan susah, bahkan kita ikut terpuruk, bukan tambah baik hidup kita, tetapi akan mengalami hal-hal yang malah menjatuhkan kita dan sampai kita menjadi down. Itu yang sering terjadi. Makanya banyak keluarga-keluarga, apalagi zaman sekarang, banyak kebutuhan ekonomi, banyak anak-anak yang pengennya instan, Bapak Ibu. Nggak mau mereka belajar. Mereka semua tidak mau belajar dengan baik. Karena apa? Orang tua juga sibuk. Di mana mereka sibuk mencari uang, mencari harta benda, mencari kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sampai sehingga mereka lupa akan kebutuhan rohaninya. Kebutuhan yang terpenting adalah
sebenarnya kebutuhan rohani kita. Di mana roh kita kepada Tuhan, koneksi kita kepada Tuhan, itu yang terpenting. Tetapi kadangkala kita malah mengabaikan itu. Sehingga apa? Mudahnya tergoncang. Keluarga kita tergoncang, anak-anak kita tergoncang. Sehingga apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang bukan menjadi keluarga contoh daripada Tuhan. Tuhan ingin keluarga kita adalah keluarga yang mempunyai ranting yang lebat, berbuah lebat, sehingga menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita hidup ini bukan hidup untuk diri kita sendiri, atau hidup kita bukan hidup yang, ini keluargaku, aku sudah enak, ya sudah. Aku nggak mau lagi berkontribusi kemana-mana. Itu salah. Tetapi kita harus bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bisa menjadi biji mata Tuhan. Terutama untuk anak-anak, mulai dari kecil, di mana kita sebagai orang tua, alangkah baiknya kita mengingatkan anak-anak untuk mencari benar-benar kepada Tuhan. Dekatkanlah anak-anak kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita ini hanya titipan daripada Tuhan. Bukan sekedar oh aku punya anak, puji Tuhan, selesai. Bukan. Aku bisa menghidupi anakku loh. Itu secara jasmani. Tetapi bagaimana rohaninya? Ini sangat penting. Bahwa nanti anak-anak itu juga akan bertumbuh, Bapak Ibu. Mereka juga butuh air, butuh pupuk, butuh tanah. Jadi bukan anak-anak itu dibiarkan, oh aku sudah punya anak, ya sudah nanti kalau udah besar ya selesai. Nggak tahu anakku bisa hidup sendiri. Itu yang dialami oleh sekelompok keluarga-keluarga, ada yang mengalami tidak mengindahkan bagaimana firman itu sangat penting. Dan kita butuh air kehidupan, dan kita butuh pupuk yang tidak enak, ya. Dan kita harus memberikan tanah yang baik, tanah yang subur. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita diam di dalam gereja, kita datang ke gereja, kita jangan seperti orang yang asing. Kita ikut Tuhan, jangan suam-suam kuku, Bapak Ibu. Tapi kita ikut Tuhan, jangan panas tok atau dingin tok. Misalnya kalau kita senang, aku ini sungkan sama Bapak Gembala. Berarti aku harus bantu Bapak Gembala. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi mintalah pada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Apa yang memang benar-benar daripada Tuhan, yang Tuhan mau. Itu yang terpenting. Karena apa? Hidup ini harus berarti. Jadi kalau kita di gereja pun, jangan mendengarkan firman Tuhan asal mendengarkan saja. Tetapi dengarkan dengan baik. Dan lakukanlah firman itu di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita minggu ke gereja, Senin sampai dengan Sabtu, itu kita kadang tidak ada yang gereja ya. Kadang juga ada yang persekutuan doa, tetapi ada juga yang tidak. Maka dari itu Senin sampai Sabtu, isilah kehidupan ini dengan firman Tuhan. Jalankan firman Tuhan, apa yang sudah engkau terima di hari Minggu itu. Segala teguran-teguran melalui firman Tuhan, kita harus menerima. Dan kita lakukan setiap hari. Kita harus mengingat apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa perkataan firman yang benar dan yang tidak benar, kita buang. Amin. Jadi hidup kita bertumbuh semakin sehat. Jadi bukan jasmani aja yang butuh kesehatan, tetapi rohani kita butuh kesehatan. Jadi bukan kita hidup dengan yang lama, tetapi kita hidup dengan benih yang baru
dan roh kita selalu diperbaharui setiap hari dan bertumbuh dengan sehat. Kita harus memperhatikan juga sekitar kita supaya benih yang bertumbuh itu mempunyai akar yang kuat. Amin. Kita kalau akar kita nggak kuat, bagaimana kita akan menolong keluarga kita? Kena goncangan angin, tumbuhan itu akan jatuh, Bapak Ibu. Kalau akarnya nggak kuat. Tapi kalau akarnya semakin banyak, semakin masuk ke dalam, dan semakin bertumbuh lebat, walaupun ada goncangan sebesar apapun badainya, kita tidak akan tumbang, Bapak Ibu. Bahkan kita semakin kuat. Amin. Ini harus kita jalanin hidup ini. Masih panjang hidup kita. Jangan bilang hidup kita sebentar aja, lalu kalau udah bosen, bunuh diri. Kalau kena masalah, bunuh diri. Seringkalinya seperti itu. Kita jangan cari jalan yang pintas. Kita jangan cari jalan yang instan. Tapi kita kembalikan kepada firman Tuhan yang telah menguatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, kita harus tetap kuat. Kita harus mengerti akan firman Tuhan yang dibagikan kepada kita setiap saat dimanapun kita berada. Baik itu di gereja, di persekutuan doa. Bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar dongeng. Firman Tuhan itu bukan sekedar cerita. Tapi firman Tuhan itu adalah air kehidupan, Bapak Ibu. Ya, badai yang kita alami, gosip yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, itu adalah pupuk yang menguatkan kita. Pupuk yang membuat kita sehat. Pupuk yang membuat kita kuat. Pupuk yang membuat akar kita bertambah banyak. Akar itu kalau di dalam tanah, bekerjanya nggak kelihatan, Bapak Ibu. Benar ya? Sama dengan iman kita. Bertumbuh, semakin menyala-nyala. Semakin dekat pada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dari mana? Kalau kita tanya, kita nggak tahu. Tapi itu adalah rahasia Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Yang mengerti hanya Tuhan. Tuhan menjaga kita. Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan nggak akan diam. Tuhan sudah tahu seberapa besar iman kita kuatnya. Seberapa besar kita bisa menampung segala masalah-masalah yang ada. Setiap orang tidak akan sama, Bapak Ibu. Masalah yang dialami tidak akan sama. Karena apa? Setiap orang tidak akan sama imannya. Kekuatan iman yang ada di dalam diri kita tidak sama, Bapak Ibu. Setiap orang ini mempunyai mempunyai ciri atau mempunyai kebiasaan atau mempunyai karakter masing-masing. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena apa? Yang taruh kita di dunia ini Tuhan. Tuhan waktu menaruh kita di kandungan seorang ibu, itu Tuhan semua. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mempunyai suatu misi. Sama halnya kita kalau punya anak, aku punya anak laki-laki. Oh, aku ingin anakku besok jadi seorang dokter, atau jadi seorang direktur, atau jadi seorang bisnismen, atau jadi seorang yang mempunyai pabrik sendiri, atau apa. Kita mempunyai cita-cita sendiri, Bapak Ibu, untuk anak kita. Sama halnya Tuhan. Tuhan mempunyai sesuatu untuk kita, benang merah untuk kita. Bahwa kita dilahirkan di sebuah keluarga, kaya atau miskin, kita nggak tahu. Keluarga dari mana kita nggak tahu. Tapi semua itu adalah rahasia ilahi.
rahasianya Tuhan. Karena Tuhan mempunyai misi pada diri kita. Maka dari itu, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau mengalami yang gak enak untuk pupuk dalam hidup kita. Kita harus mau menjalankan air kehidupan yang kita baca setiap saat. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kita jangan merasa, aku sendiri. Aku ini hidup kok gak enak ya. Enggak, kita bukan sendiri. Tapi ada Tuhan yang menghidupi kita. Amin. Jadi apapun yang kita hadapi, sampah sebusuk apapun baunya, dan sepahit apapun yang kita telan, perkataan orang yang menjengkelkan, perkataan orang yang tidak enak, yang membuat kita down, itulah membuat kita belajar dan belajar terus. Sehingga roh kita kuat, iman kita kuat, dan terus menyala-nyala kepada Tuhan. Yang terpenting, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, yaitu yang terpenting walaupun badai yang kita hadapi seberat apapun, ingat, Tuhan tahu. Tuhan ada. Tuhan gak diam. Kita kadang dihina oleh keluarga kita sendiri. Kita kadang dihina oleh saudara kita sendiri. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak diam. Tuhan mengerti apa yang sudah kita alami. Kita semua pasti mengalami. Bukan kalau hamba Tuhan tidak pernah mengalami yang tidak enak. Justru hamba Tuhan lebih mengalami yang tidak enak. Amin. Bukan hanya jemaat aja yang mengalami yang tidak enak. Tetapi semuanya. Kita masih manusia kok. Kita masih memiliki daging. Kita bisa sakit. Kita bisa marah. Kita kalau dicubit juga sakit, Bapak Ibu. Bukan kita hal-hal yang, kalau hamba Tuhan berarti enak ya. Nggak pernah sakit hati. Nggak pernah ribut. Nggak pernah marah. Enggak. Kita masih manusia. Semua sama. Selama kita di dunia ini, kita akan mengalami hal-hal yang nggak enak. Itulah pupuk kita. Jadi yang terpenting, kita tetap andalkan Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tahu. Tuhan yang memegang tangan kita. Selalu ada mujizat dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi lemah. Janganlah takut sama iblis. Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan kita takut sama iblis. Iblis itu gampang, Bapak Ibu. Kalau kita kuat, iblis takut, iblis sendiri yang lari. Bukan kita harus lari, tapi iblis yang lari. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Ayo kita lebih semangat lagi mencari Tuhan. Bahwa benih yang ada di dalam diri kita ini, kita pelihara dengan baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Tapi untuk nama Tuhan dimuliakan. Kita harus paham itu dan kita harus bertumbuh yang lebat. Dimanapun kita berada. Di dalam keluarga. Di dalam masyarakat. Di dalam pekerjaan kita, kantor, atau perusahaan, atau dimanapun kita berada, kita harus bisa berbuah yang lebat. Dan kita harus mempunyai ranting-ranting yang lebat. Dan kita mau dibentuk, kita mau diproses, dan kita jangan putus asa. Kita harus mempunyai hidup yang lebih berarti lagi, dan bertumbuh terus. Mempunyai akar yang kuat. Amin. Ini nggak mudah, Bapak Ibu. Saudara-saudara terkasih, karena hidup ini begitu panjang. Hidup ini begitu ruwet, ya. Hidup ini penuh dengan misteri.
Kadang suka, kadang duka, kadang enak, kadang gak enak. Dan kadang kita mengalami sukacita yang luar biasa, tapi kadangkala kita juga bisa mengalami yang sedih setengah mati. Ya, jangan kita merasa hanya uang yang bisa menyenangkan kita. Hanya barang yang bisa menyenangkan kita. Hanya kekayaan yang bisa menyenangkan kita. Hanya keluarga kita yang bisa menyenangkan kita. Itu semua akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Di mana di saat kita waktunya pulang, dipanggil Tuhan, semua akan kita tinggalkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus menerima apa sih yang Tuhan mau? Sukacita surga, Bapak Ibu. Amin. Kita harus mencari kemuliaan nama Tuhan. Benar-benar dinyatakan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang saya sharingkan. Semoga dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih berada, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih semuanya, bisa mengalami bersama Tuhan. Kita pasti kuat. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, ada sukacita. Bersama Tuhan, roh kita tetap menyala-nyala. Kita bukan sendiri, tetapi ada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan ini semoga dapat berguna. Dan untuk kita semua, ayo tetap semangat dan tetap cinta Tuhan. Itu yang nomor 1. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah satu-satunya pokok anggur kita. Tuhan satu-satunya air kehidupan kita. Amin. Ayo tetap semangat dan tetap cinta Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah menyelesaikan tugas-Mu Tuhan untuk men-sharingkan firman-Mu, di mana Engkau adalah air kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan berada Tuhan. Mereka dimanapun tempat tinggal mereka Tuhan. Engkau jamah. Engkau sebagai penghiburnya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang luka hatinya Tuhan, Engkau balut Tuhan dengan darah-Mu. Engkau sendiri adalah sumber sukacita. Engkau adalah segala dokter dari atas dokter Tuhan. Engkau adalah obat yang cukup luar biasa Tuhan. Mujizat-Mu terjadi pada kami semua. Engkau menjamah kami, pulihkan keluarga-keluarga kami. Engkau mempersatukan keluarga-keluarga kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang berkekurangan Engkau tambah-tambahkan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bernubuat. Engkau sendiri yang menjamah mereka semua. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa roh kami tetap menyala-nyala. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan. Hamba-Mu mengucapkan syukur terima kasih juga Tuhan. Kau telah mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan semuanya Tuhan. Berkat-berkat-Mu mengalir mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.